Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamualaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Aji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Di episode kali ini kita akan mendiskusikan dua tema. Yang pertama, kenaikan tiket masuk ke Candi Borobudur yang menuai pro dan kontra. Kemudian nanti kita juga akan mendiskusikan soal rendang babi yang juga sedang ramai dibicarakan. Oke, kita mulai dari diskusi yang pertama terlebih dahulu. Terkait tiket Candi Borobudur. Ini kan kemarin cukup ramai dibicarakan banyak orang bahwasanya kalau kita akan naik ke Candi Borobudur, tiketnya jadi mahal banget dan ini menuai banyak sekali protes. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, itu memang ini kejutan ya. Tiket naik ke Borobudur kemarin itu paling kalau nggak salah itu kurang lebih 25.000 ya. Itu tiba-tiba setelah ada kunjungan dari LBP ya, itu terlontar isu bahwa harga tiket untuk naik ke Borobudur ya, Candi Borobudur itu 750.000 ya. Nah ini kan sempat memang banyak sekali suara-suara protes ya. Nah sekarang masalahnya sebelum sampai ke 750.000 itu sebab musabab. Kenapa kok harga dinaikkan itu kan tujuannya supaya jangan terlalu banyak orang yang naik ke bukit atau Candi Borobudur itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui Candi Borobudur ini peninggalan yang luar biasa di dunia cuma satu ya, paling besar di Indonesia dari zaman Hindu Buddha ya. Itu umurnya udah lebih dari 500 tahun nggak salah ya. Itu luar biasa. Jadi batu-batu dari Candi Borobudur ini disusun dengan tanpa menggunakan semen. Nah, jadi ini kan teknologinya zaman kuno itu mestinya lebih hebat sekarang ya. Sekarang kalau nggak pakai semen nggak bisa. Ya, kemarin waktu di zaman kuno itu ternyata nggak usah pakai semen. Ya mungkin semen belum ada ya. Jadi harus lebih kreatif. Nah ternyata Borobudur ini karena tidak ada sambungan-sambungan yang pakai semen, hanya kaitan-kaitan dari batu saja, dan kebetulan itu kan disusun atas dasar tanah-tanah yang dari lumpur ya, tanah lunak. Ya, jadi tanah gundukan tanah itu di depannya itu disusun-susunlah batu-batu itu jadi menjadi sebuah candi yang indah. Dan megah itu. Lah ternyata kurang lebih 50 tahun yang lalu itu ternyata candi ini mengalami kerusakan. Ya, mulai miring, mulai bagaimana, kalau nggak direstorasi akan menjadi ambruk dan hilanglah satu ikon kebudayaan besar dari Indonesia ini. Waktu itu dibantu oleh PBB, ya dilakukanlah restorasi. Ya, jadi batu-batu candi itu dibongkar. Satu demi satu dikasih nomor ya. Setelah itu batu yang gumpel-gumpel itu dibikin baru lagi. Terus disusunlah kembali seperti semula dan jadilah restorasi itu menjadi lebih bagus ya. Kalau nggak salah itu restorasi Borobudur tuh makan waktu 5 sampai 6 tahun ya. Cukup besar dan biayanya cukup gede ya. Nah, sekarang melihat gejala sekarang makin banyak orang yang berpariwisata ya, dan Candi Borobudur merupakan salah satu ikon untuk didatengin oleh rakyat kita maupun dunia ya. Maka ternyata Borobudur ini sudah tampak mulailah kehancuran itu terjadi lagi. Jadi mulai banyak orang yang naik injek-injek, bebannya itu menjadi kebesaran karena beban dari batu-batu yang disusun tadi itu nggak pakai semen kan, dan juga dasarnya itu adalah tanah liat, itu nggak tahan kalau sampai
penuh dengan manusia yang naik. Ya, kalau ini terjadi, waduh, rusak lagi, bisa repot ya. Maka pencegahannya memang dihimbau oleh PBB, semua ahli-ahli purbakala bahwa ini harus dilakukan pencegahan dengan cara tidak boleh banyak orang yang naik. Kalau naik itu bebannya tambah, bisa nggak kuat. Dan terbukti banyak sekali sekarang terutama di tangga-tangga yang dari batu itu juga mulai aus ya. Kena kaki, kena sepatu terus itu jadi mulai aus-aus. Terdepak juga banyak sekali relief-relief yang menceritakan Buddha itu sudah mulai rusak karena banyak dipegang-pegang tangan oleh pengunjung. Ya pengunjung itu kan iseng tuh ya. Kita, ini kok ukirannya bagus, dipegang-pegang gitu ya. Nah itu lama-lama menjadi aus. Ya, jadi oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk mencegah supaya jangan terjadi rusak lagi. Nah, maka keluarkanlah istilah kalau yang mau naik itu Rp750.000. Ya, dengan maksud supaya jangan terlalu banyak orang yang naik. Ya, kalau 750.000 kalau penghasilan kita yang satu bulannya 3-4 juta rupiah, sayang dong naik. Betul. Ya, sebetulnya juga sayang. Ya, sebetulnya Borobudur tuh indah kalau dilihat dari agak jauh. Kalau dekat ya cuma kelihatan batu aja gitu kan, batu ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi memang sayang kalau kita penghasilannya tidak berkecukupan, suruh naik 750.000 ya ogah. Nonton aja dengan jarak kira-kira 50 meter, 100 meter itu indah sekali. Jadi memang salah satu caranya juga seperti ini. Dan ini sudah dilakukan di mana-mana. Contohnya di mana aja Om Bob? Ya, jadi misalnya itu Great Wall di Tiongkok, itu kan terdiri dari puluhan ribu kilometer ya. Betul. Lebih dari 10.000 kilometer ya. Kalau tidak salah 25 kaki ya. 25.000 kaki. Wow. Ya, jadi itu kan panjang sekali ya. Sekarang yang dibuka untuk turis juga hanya daerah tertentu ya. Ada di daerah dekat Beijing sana juga ada beberapa daerah. Karena yang lain-lain sudah rusak. Maka itu yang dipelihara, yang dipertontonkan sama orang-orang yang kepengen lihat sejarah kebesaran waktu itu, yaitu Great Wall. Katanya itu Great Wall itu kan satu-satunya bangunan yang bisa dilihat, yang terlihat dari atas itu atmosfer ya. Jadi kalau kita naik Sputnik, naik pesawat ruang angkasa sampai di itu garis yang namanya luar angkasa, yaitu kan ada semacam garis imajiner ya. Itu sampai di atas sana di mana orbitnya sudah menjadi rata, itu yang bangunan yang kelihatan di bumi itu satu-satunya itu adalah Great Wall itu. Great Wall. Ya. Sayang kan kalau rusak jadi rata tanah kan tidak kelihatan lagi. Betul. Ya, jadi maka itu juga dibatasin. Ya, hanya boleh dinaikin bagian-bagian tertentu yang sudah direstorasi juga. Ya, itu salah satu cara. Dan memang ini semua orang setuju. Cuman sekarang kan ada yang ngomong, apa itu satu-satunya jalan? Iya, betul. Ya. Nah, kalau memang dari ahli arkeologi itu mengatakan ini tidak bisa menahan beban, ya memang ini satu-satunya jalan. Oke, tapi Om Bob kalau 750.000 sebagai tiket masuk itu adil nggak ya? Ya, ini memang debatable. Adil atau tidak itu debatable gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau tahu dari hakiki dari namanya adil, itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak sama, itu namanya adil. Ya, sekarang kan nggak mungkin misalnya ya, ini rakyat Indonesia itu 250 juta. Ya. Ya, apakah yang namanya adil itu 250 juta rakyat Indonesia itu bisa melihat Borobudur atau bahkan bisa menaiki Candi Borobudur? Apakah artinya adil itu kalau 250 juta rakyat Indonesia itu semua punya pengalaman naik ke Candi Borobudur, itu namanya adil? Kan bukan begitu. Ya.
Jadi sebetulnya adil itu ya itu. Ada perbedaan itu yang namanya adil. Ya sekarang kalau misalnya ada orang yang mau nonton, ya mau naik ke Candinya, Candi Borobudur tadi itu, misalnya yuk dia tinggalnya itu di Papua, Oke. harus ke sana itu harus naik pesawat terbang ya 4-5 jam, harus naik kendaraan macam-macam, biayanya gede itu. Atau dia bilang wah saya nggak punya duit, nah itu yang salah siapa? Yang salah ya dia kalau memang mau ke sana ada biayanya juga harus ke sana. Ya, nah 750.000 per orang naik itu kan juga uangnya itu juga untuk melestarikan Candi Borobudur ini supaya jangan rusak. Apalagi sekarang kan dikatakan tuh Borobudur sekarang sudah diresmikan menjadi tempat ibadah orang yang beragama Buddha. Ya, ini juga kemarin beberapa puluh tahun yang lalu Dasawarsa kemarin itu kan juga menjadi perdebatan ya, apakah ini sebagai tempat pariwisata atau tempat ibadah. Efektifnya gimana ya Om? Nah sekarang kan sudah ditentukan sebagai tempat ibadah. Ya, jadi orang-orang yang beragama Buddha ya itu sudah dianjurkan atau menganggap dari dulu sebetulnya juga orang-orang Buddha nganggap itu tempat ibadah ya. Cuman belum diresmikan sama pemerintah. Sekarang rasanya diresmikan. Nah, sekarang memang negara-negara yang mempunyai visi ke depan yang baik itu ya memang kalau ada potensi sebuah ikon sejarah di samping menjadi destinasi pariwisata juga menjadi destinasi untuk ibadah agama tertentu, itu luar biasa. Negara kita harusnya menjadi makmur. Karena orang-orang yang berpariwisata mau melihat Borobudur. Karena dia satu-satunya tempel yang terbesar di dunia. Satu, megah sekali itu. Ya. Yang dua, untuk orang-orang yang beragama Buddha, kalau ini dijadikan resmi sebagai tempat ibadah, ya, dan semua menganggap Borobudur itu adalah tempat ibadah yang paling megah di seluruh dunia. Memang ada itu candi untuk ibadah di Kamboja juga ada itu, kalau nggak salah namanya Angkor Wat ya, itu juga ada, tapi jauh kalah bagus, kalah besar sama Borobudur. Lah bayangin kalau sekarang orang yang beragama dari dunia itu beragama Buddha itu ada, katakanlah ada 100 juta. Ya, itu setahun sekali beribadah. Ya, persis itu hari raya Waisak yang kita rayakan itu, ya kan? Itu berapa devisa yang dimasukkan ke Indonesia? Ya kan, ini juga menjadi potensi ekonomi. Jadi tidak salah kalau Indonesia itu di samping mempunyai sumber daya alam yang bagus, yang diolah sekarang menjadi ya barang jadi untuk dijual mendapatkan devisa, keindahan alam ciptaan Tuhan dari sejarah ini juga bisa berpotensi untuk menghasilkan uang kepada Indonesia. Maaf, sekarang ini misalnya untuk yang beragama Muslim itu kan kiblatnya ada di naik haji, umroh. Ada di Arab Saudi sana. Ya, kalau kita lihat memang bebas. Orang kalau beribadah ya harus. Ini kan misi agamanya. Bagus dari segi itu. Tapi apa itu gratis? Kan tidak. Kan harus bayar. Lah kalau sampai di Arab Saudi naik haji itu bayangin. Tidurnya berapa lama, makannya berapa, ya kan? Lah ini transportasinya berapa. Itu kan semua bayar pakai devisa. Ya, jadi Arab Saudi itu di samping religius ya, tetapi dia juga side efeknya kan dapat duit banyak orang, bayar pakai real kan, real tuh ya devisa kalau di tempat kita kan. Itu berapa banyak kalau dari Indonesia saja itu jutaan orang, 2-3 juta orang untuk naik haji, belum yang umroh. Ya, itu duit berapa yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi? Lah kenapa kita tidak ikut
kepiawaian Arab Saudi ini. Memang di sana mengenai naik haji itu udah dari lama sekali kan. Nah, kenapa kita sekarang di sini tidak memakai hal yang sama itu untuk agama Buddha? Kebetulan kita punya kekayaan dari sejarah nenek moyang kita, ya kan? Agar supaya ini bisa jadikan destinasi untuk ibadah. Itu luar biasa. Berarti langkah yang diambil pemerintah ini sudah tepat ya Bob ya? Iya tepat, betul sekali. Ya, termasuk 750-nya itu juga tepat. Ya, tapi ya udahlah. Tapi orang kan shock. Masa dari 25.000 jadi 750.000 dan bahkan kemarin bingung. Ya kan kok 750.000 terus bagaimana? Nah, ternyata akan ada kebijakan yang lain. Kalau you tidak naik candinya itu, nonton dari pinggir, dari taman wisatanya yang indah itu, itu kan nggak segitu, cuman 25.000 atau 50.000. 50.000 ya, ya nggak masalah. Ya. Kalau sekarang aja orang kalau mau melihat pemandangan, ini kan juga karunia Tuhan kan. Di lokasi-lokasi tertentu yang ada spot-spot orang untuk selfie ya, untuk masuk ke Instagram, itu masuknya tiket 15.000, 20.000. Itu nggak ada orang yang komplain, malah berbondong-bondong begitu terus, ya kan? Setelah itu mau foto bayar lagi, ya jadi minimum habis 50.000 untuk ambil foto. Ya untuk lihat ke Borobudur, ke Taman Wisata Borobudurnya, untuk melihat Borobudur yang demikian hebatnya di dunia cuma satu. Ya itu ya mestinya 50.000 ya murah ya. Artinya sebanding lah. Jadi jangan terus kalau mau Borobudur harus lebih murah dari spot-spot yang lain. Atau itu yang mau ke apa itu ya, lokasi-lokasi permainan dari apa itu ya kan. Nah itu kan juga bayarnya mahal ya. Sekarang misalnya kita mau ke Ancol, berenang di sana, kalau rame-rame di pantai Ancol itu berapa bayarnya? Ya kan pakai ratus gitu kan. Nah sekarang misalnya kita lihat Borobudur yang 50.000 apa 100.000 pun mestinya juga ya itu sudah harga ya. Jadi toh itu juga perlu perawatan. Jadi memang sebetulnya itu udah baik ya. Dan bahkan sekarang kan luar biasa itu. Untuk karcis pelajar kan 5.000. Ya betul. Ya. Itu kurang apa lagi? Jadi apa yang digariskan sama LBP ini udah betul. Meskipun akhirnya sekarang sempat ditunda nih Om Bob. Jangan-jangan nanti akan ada cara lain. Biasa ini kan komprominya begitu. Ya memang. Ya. Kalau mendadak gitu shock ya. Apalagi anggota DPR juga sudah keluar suaranya juga. Ya udah, ditunda dulu, nggak apa-apa. Oke, tapi kalau kita lihat nih Bob, karena minat dari wisatawan cukup tinggi dan nantinya kan hanya dibatasi sehari itu 1.200 pengunjung saja. Terus ini ngatasi seperti ini gimana dong? Ya, ini memang dilema. Kalau memang minatnya banyak sekali, 750 atau nanti mungkin diturunkan 500.000 ya, kita belum tahu ya. Itu tapi tetap peminatnya banyak, gimana? Ya mau tidak mau harus pakai sistem antri, booking, first in first service. Yang daftar lebih dahulu, kalau masih ada slotnya, ya langsung dilayani. Kalau enggak, slotnya penuh, harus diganti tanggalnya kapan, harinya kapan. Ya, jadi ini harus dilakukan sistem seperti itu. Jadi turis asing yang mau datang atau orang yang mau beribadah itu harus daftar, booking dulu. Saya mau datang ke Borobudur tanggal berapa, ya, bayarnya berapa? Bayar dulu, baru dimasukkan bahwa ini. Ya persis kalau di negara-negara maju itu. Kalau kita misalnya mau datang ke semacam taman bunga yang terkenal di Belanda, ya, atau Ocean Park di Amerika, ya, Menara Eiffel di Prancis, itu kalau mau datang, mau naik, itu Menara Eiffel juga naiknya nggak bisa sampai atas ya, hanya sampai tengah ya, karena dia juga takut kalau nggak tahan bebannya itu bisa ambruk juga kan. Itu antri, nomor kapan baru bisa masuk, bookingnya berapa, bayar dulu. Nah ini juga Borobudur digituin.
sekaligus melatih orang-orang kita supaya menyadari efisiensi. Bukan sak-ndek sak-nyet. Bahasa Jawanya itu mak duduk. Mak duduk datang terus kepingin masuk. Jangan. Udah bukan zaman seperti itu lagi. Sekarang harus efisien. Itu satu. Nah, karena kembali ke masalah yang nggak boleh dinaikin itu ya tadi itu kita jadi inget tuh. Itu kan ada menara Pisa yang di Itali. Oh iya. Ya itu kan bangunannya menaranya itu kan miring tuh. Betul. Ya bukan tegak lurus ya. Iya. Entah bangunnya dimiringkan apa memang karena gempa bumi dia jadi miring ya. Tapi itu menjadi ikon orang turis untuk ke Itali. Kalau belum lihat itu rasanya belum sampai Itali kan. Yeah. Nah kita juga kepengen orang yang ke Indonesia itu jangan cuman ke Bali saja. Pulau Bali, Pulau Dewata itu. Tapi juga harus ke Borobudur. Kalau belum ke Borobudur, belum ke Indonesia. Misalnya begitu. Ya dilihat saja kan sama. Itu menara Pisa juga dilihat saja. Ya nggak boleh orang naik, nggak bisa. Pegang-pegang juga nggak boleh, harus dari jauh lihat gitu terus foto-foto. Ya itu. Jadi sebetulnya ini langkah LBP ini betul. Ya kita dukung aja deh. Well, Om Bob sempat ada yang berpendapat nih. Berarti kalau dengan tiket segitu, selamanya masyarakat kecil atau yang nggak punya uang tidak akan pernah naik ke Candi Borobudur dong. Gimana ini? Iya, memang dunia itu ya seperti ini. Jadi kalau yang kepengen naik ke puncak Borobudur dengan harga 500 atau 750 ribu nanti ya dia harus giat-giat cari duit. Wong sekarang yang punya duit aja belum tentu bisa naik kan. Harus antri toh. Yeah. Booking dulu kapan saya mau naiknya. Saya memang harus begitu. Jadi tidak ada semua sama rata sama rasa itu nggak bisa. Yang namanya adil itu ya sesuatu yang perbedaan itu namanya adil. Nah itu juga kan kemarin ada itu. Kalau naik pesawat terbang ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi, itu kan ada yang namanya fast track. Fast track itu jalur cepat. Yeah. Ya, nah, itu ada kalau orang antri mau keluar dari wilayah pabean dari suatu negara, itu kan antri itu. Yeah. Dilihat paspornya, apalagi naik haji ini ya. Yeah. Orangnya banyak, jadi dilihat paspornya betul atau tidak, macam-macam ya. Ini termasuk bisa diterima atau ya itu ada kejadian itu kan yang tidak diterima ya nggak boleh masuk itu kan diperiksa. Nah ini karena saking banyaknya ada juga yang namanya jalur fast track, jalur cepat. Itu memang biayanya lebih mahal. Nah itu yang namanya adil. Jadi prestasi orang punya uang itu juga dihargai. Dalam hal yang seperti ini. Seperti kamar hotel. Kalau kita mau hotel kelas melati, ya seperti itu. Yeah. Kamu mau hotel bintang 5, lebih baik. Tapi lebih mahal. Nah, itu namanya adil. Ya, tapi kalau kita maksa, maunya saya bayar bintang 3, tapi harus bintang 5. Lah gimana? Kan gak bisa. Ini juga begitu. Kalau you duitnya gak cukup untuk lihat naik Borobudur 750, ya jangan Borobudur yang dituju ya. Mungkin anjungan untuk selfie tadi itu yang 30 ribu lah misalnya gitu kan. Ya saya kira ya putusan-putusan ini memang kontroversial, tetapi ya saya kira ya ada baiknya dijalanin dulu. Nanti gimana ya, akan membawa manfaat untuk Indonesia atau tidak. Nanti kan sejarah yang akan membuktikan. Oke, sambil kita lihat update-nya ke depan. Well, dari Borobudur kita akan mendiskusikan ada satu hal yang cukup ramai kemarin nih Bob. Soal rendang babi, ini menuai pro dan kontra. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Bob? Ya kemarin kan jadi viral toh. Gara-gara ada satu orang, kalau nggak salah itu pemuka lah ya. Ya, apa itu pemuka pokoknya ya. Yang masuk ke sosmednya bahwa ini kok ada orang jualan nasi Padang tapi non halal. Yeah.
Ya, artinya itu nasi Padang ada rendangnya, tapi rendangnya itu yang biasanya itu kan yang kita tahu kalau rendang dari Padang itu kan dari sapi. Betul. Tapi ini kreatif pakai dagingnya daging non halal yang namanya babi. Iya. Ya. Dan restorannya dia yang buka itu nama restorannya Babi Ambu. Ya. Nah, ini karena viral ya, karena masuk sosmed kan. Wah, sekarang kita tuh kan ya lagi peka-peka kan kalau ada yang masalah halal haram ya. Soal agama itu juga menjadi sangat peka ya. Nah, ini nggak tahu gimana jadi viral. Ya, bahkan anggota-anggota terhormat dari DPR itu terutama dari yang kebanyakan dari itu ya, itu juga bernyanyi ya. Ini gimana nih ya? Oh, bahkan dari orang-orang yang berasal dari daerah yang paling terkenal untuk nasi Padang ya, itu juga teriak-teriak ya, protes lah ceritanya ya. Ini kok ada rendang atau masakan Padang yang non halal, padahal rendang itu kan halal gitu ya. Yang luar biasa lagi kan, ada gubernur kita tuh langsung turba. Turun ke bawah ya. Biasanya orang kalau turba itu kalau pejabat itu kan melihat apakah terdapat sistem ekonominya yang jalannya kurang baik, apakah masih ada minyak goreng yang harganya di atas 14.000, ya apakah harga Lombok itu sekarang sudah turun ya. Tapi enggak, ini gubernur kita ini menurut kabar dari surat kabar itu kan keliling ke restoran-restoran Padang. Wah, apakah ada yang masakan Padang yang non halal? Wah, ini kalau ada mungkin ya mau dikasih sanksi atau dianggap ini kurang menghormati atau menghina gitu ya kira-kira ya. Kita nggak tahu, yang tahu ya beliau aja itu ya. Nah, ini memang yang banyak bersuara juga orang-orang yang merasa aneh ya. Kalau kita lihat dari YouTube itu, dari Cokro TV ya. Iya. Juga dari yang lain-lain itu juga banyak yang menjadi bertanya-tanya ya, masalah seperti ini kok jadi bahan pembicaraan yang kelihatannya serius sekali, apa nggak ada urusan lain gitu kan ya. Bahkan setelah diteliti juga sempat pemilik dari restoran itu yang namanya Sergio itu juga sempat diajak mampir ke kantor polisi ya untuk diinvestigasi ya. Ini juga aneh nih ya. Tapi sekarang udah dilepas ya. Memang nggak ada kriminalnya gitulah ya. Bahwa ternyata bahwa apa yang dia jual itu kan begini ceritanya. Selama pandemi ini kan orang cari duit susah nih. Yeah. Buka restoran juga nggak laku kan. Orang nggak ada yang datang makan. Iya nggak? Yeah. Nah, jadi dia berupaya supaya dia bisa tetap hidup. Dia kan bukan pegawai negeri ya. Nah, pegawai negeri enak aja, gajinya nggak dipotong, ya pokoknya tanggalan bayaran gitu kan. Ini dia kan bukan pegawai negeri, murni swasta, wira swasta cari duit, keahliannya dia masak, maka dia kreatif, karena dia tinggalnya atau restoran dia itu tinggalnya di daerah yang multirasial ya, multirasial yang ada di sana. Jadi ada orang Islamnya, ada orang Bali ya, ada orang Tionghoanya ya. Jadi pokoknya Bhinneka Tunggal Ika itu tinggal di daerah restoran dia ya. Restoran dia itu ada di Kelapa Gading ya, di Jakarta gitu. Lah, dia punya pikir jangan-jangan ini banyak orang yang bukan muslim itu juga suka rasa rendang kan? Iya. Rendang itu enak loh, seluruh dunia terkenal. Bahkan sekarang ada makanan rendang yang di dalam kaleng. Jadi kalau mau diekspor, ya cari aja itu. Ada makanan rendang asli rasa Padang dalam kaleng. Ya tinggal diangetin, buka. Lah, jangan-jangan warga-warga dekat Kelapa Gading ini juga mungkin ada yang pengen daging babi non halal ya, yang rasanya rendang. Ya. Nah, rendang itu kan, rasa rendang itu kan terbuat dari bahan-bahan bumbu-bumbu yang tidak
ada kaitannya dengan agama ya. Ya, langsung dia mempromosikan kalau mau beli rendang daging non halal yang dari daging babi, maka bisa menghubungi dia. Ya, dan sebetulnya restoran dia itu sudah tutup lama, 2 tahun itu sudah tutup nih karena nggak laku. Oke. Iya, jadi si Sergio ini, saudara Sergio ini kan dia berkreatif agar supaya bagaimana dia bisa hidup. Yeah. Maka sekarang jual rendang yang non halal, daging babi. Yeah. Ya, ternyata sudah sempat viral tapi nggak laku dan dia harus ganti lagi. Nah, sekarang rasanya dia udah nggak jual daging rendang daging non halal tadi. Ya, kalau nggak salah dia sekarang mungkin sepertinya jual kue tiaw mungkin lah ya. Kue tiaw nggak ada yang protes ya, semua mau makan kue tiaw siram kan enak. Ya, nah ini memang aneh nih ya kalau kita lihat dari ulasan dari teman-teman kita dari Cokro TV, dari youtuber itu banyak tuh ya. Bahkan juga ada orang yang ustadz ya yang mengatakan ini sebetulnya tuh jangan merembet seperti ini. Ya, masa ini jadikan isu politik ini ya. Agama jangan dibawa-bawa seperti ini. Bahkan dia menyebutkan apakah sekarang nasi uduk itu orang Aceh nggak boleh ngomong ini nasi uduk Aceh, nggak boleh. Kan nggak ada masalah. Ada juga yang ngomong sekarang itu bakpao. Yeah. Bakpao itu asalnya dari Tiongkok. Iya. Ya, bak itu sebetulnya kan daging non halal babi kan. Iya. Bakpao itu bulat-bulat seperti pipi cewek-cewek cantik tuh kan bulat-bulat tuh seperti bakpao gitu kan. Dulu ingat itu ada yang mukanya kena tiang listrik nabrak itu melempung seperti bakpao itu ya. Koruptor itu ya. Nah, sekarang bakpao itu kan asalnya dari Tiongkok, isinya kan dari daging babi. Non halal ya. Yeah. Nah sekarang kenapa kok di Indonesia nggak ada yang protes ya? Kok ada bakpao isi kacang? Iya. Bakpao isi ayam. Ada sekarang kreatif isi abon. Iya. Ya. Ini kok nggak ada yang protes? Bakso itu asalnya dari Tiongkok. Itu juga daging non halal, daging babi. Sekarang ada bakso ayam, bakso sapi, bakso kakap. Nggak apa-apa tuh, nggak ada yang protes. Artinya bakpao-nya itu nggak protes, baksonya nggak protes. Loh, yuk kok bakso kok dalamnya bukan babi. Nah itu nggak ada yang protes. Kemarin lagi diperingati rame-rame itu bakcang. Salah. Ya kan ini kan seperti itu. Tapi kenapa akhirnya ini bisa jadi rame seperti ini ya Om Bob? Lah ini makanya. Jadi ya ada beberapa orang yang pemikirannya itu hanya melihat dari fokus dirinya sendiri. Ya, terus kadar kepemilikannya itu kuat bahwa yang boleh memasak masakan Padang, rendang itu tidak boleh orang lain, misalnya begitu. Dan ini bahannya harusnya begini, nggak boleh yang lain. Kalau yang lain namanya nggak boleh rendang, misalnya seperti itu. Ya, tapi apakah ini bisa dipatenkan ya ke hak cipta ya, ke Departemen Haki tadi itu bisa didaftarkan nggak? Bahwa saya akan mendaftarkan istilahnya hak paten penemuan bahwa nasi rendang, daging rendang yang namanya rendang itu harus dari daging sapi. Kalau enggak itu melanggar hukum, bisa dituntut. Nah itu bisa didaftarkan enggak? Ya kalau itu bisa didaftarkan, memang disetujui ya mungkin bisa jadi ya. Cuman nanti ya semua orang protes atau enggak nanti. Ini memang satu ya, kalau zaman dahulu itu ada yang namanya Indonesiana.
Itu hal-hal yang aneh yang terjadi di Indonesia. Mungkin ini boleh dimasukkan di dalam sana ya. Sungguh kasihan gitu ya. Nah, ini kan ya kita lihat sudah heboh di mana-mana nih Bob. Gimana caranya ya supaya ini nggak muncul lagi, nggak kejadian lagi seperti ini? Baiknya gimana ya? Ya memang ini kalau kita mentelaah apa yang ada ini kan gunjingan soal masakan Padang non halal, ya masakan Padang daging babi ini kan sebetulnya itu kan debat yang manfaatnya itu kan jangan sedikit lah ya. Ya, tapi kalau debat bagaimana supaya padi itu bisa panen setahun 4 kali itu kan bagus ya. Nah, semestinya memang kita melihat dari latar belakang kok bisa ini terjadi kan memang ada orang yang mengunggah. Mengunggah kebetulan dia punya follower banyak. Ya. Dan yang mengunggah ini kan dengan suara yang agak nggak enak. Ya toh? Padahal tuh restoran udah tutup 2 tahun yang lalu. Iya. Dan selama ini tidak pernah ada masalah. Dia nawarkan masakan Padang, rendang dengan daging babi itu nggak ada masalah. Ya? Lah, mestinya orang-orang yang kayak gini atau siapapun kalau mau mengunggah sesuatu, memposting sesuatu, ya ini kan di Indonesia ini kan masalah agama jadi peka kan. Semua orang dunia mengaku di Indonesia itu masalah agama peka banget. Ya. Lah, mestinya orang-orang yang mau memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan agama yang sensitif tadi itu, mestinya dia harus mikir lebih besar. Kalau saya posting ini akan mengakibatkan apa? Ya. Terus sebelum saya posting, apakah ini masih recently? Artinya apakah ini masih sedang terjadi atau sudah tidak terjadi? Ternyata dia kan sudah tidak jualan 2 tahun yang lalu udah nggak jualan. Nah, kenapa saya harus posting? Jadikan sejarah saja kan. Jadi harus ada mawas diri, jangan sampai apa yang dia posting itu menjadi sumbu yang bisa memecah belah bangsa kita. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini kalau kita lihat kejadian kemarin kan yang diajak ke kantor polisi omong-omong itu kan pemilik restorannya yang buat itu, Sergio itu ya. Nah, mestinya yang mengunggah itu juga harus dipanggil. Adil kan? Tanyain, maksudmu apa seperti itu? Ini ternyata mengakibatkan semua bicara atau semua berusaha untuk berbuat sesuatu yang baik, termasuk anggota terhormat kita DPR itu, termasuk kita punya gubernur kan ingin berbuat yang baik, maka dia melakukan energi, mengeluarkan energi yang ya seperti itu kan. Nah, jadi yang mengunggah itu juga perlu diberikan pengertian, ya bukan ditangkap langsung masuk penjara ya, tapi dikasih pengertian. Akibatnya seperti ini, aparat juga berbuat yang sebetulnya nggak usah ada apa-apa, jadi harus berbuat apa-apa kan? Ya, yang kasus yang paling bagus kan kemarin, waktu ada anak dari seorang gubernur yang meninggal di Swiss, di Sungai Are karena berenang itu, kan ada orang yang posting di sosmednya dia mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini sengaja, ya agar supaya popularitasnya naik, itu kan sepertinya itu kan. Nah, itu kan akhirnya kan posting itu dihapus dan kalau nggak salah orang yang mau posting kan dipanggil. Ya diajak ngomong-ngomong sama aparat kan. Nah, mestinya hal-hal yang seperti ini juga dong. Yang mengatakan ini ada apa ini kok ada rendang yang daging non halal babi gitu. Nah, ini kan bisa tendensius. Lah, ini harus diajak ngomong juga.
Ya nggak usah dipanggil kantor polisi lah. Polisinya datang juga boleh lah. Yang penting ini dikasih tahu, ini tuh bisa begini. Kalau orang lain yang ngasih tahu kan mungkin nggak dipercaya. Tapi kalau aparat ya kan lebih peka. Aparat kan lebih peka melihat sesuatu itu apa yang akan terjadi itu udah terlatih itu. Wah, kalau ngomong kan dia jadi percaya. Walaupun dia termasuk yang dituakan lah gitu ya. Yang dimanut karena followernya banyak gitu kan. Tapi harus dikasih tahu. Siapa tahu dia nggak tahu itu kan. Ya saya kira itu. Ya jadi mawas diri, jangan sampai apa yang kita posting itu menjadi hoax. Kalau jadi hoax dan diposting sama semua orang tuh tinggal share. Sekarang kan semua jadi wartawan. Jurnalis dadaan semua. Di-share. Wah, ini bisa nggak karuan. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.